Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Amalia, nomor induk mahasiswa 2006 02110100 dari kelas Biologi B, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Munirul Abidin MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum vaksin. Pada presentasi kali ini, saya akan memberikan pemaparan tentang yang pertama, yaitu penjelasan tentang vaksin. Yang kedua, ada pandangan Islam terhadap vaksinasi. Yang ketiga, ada penjelasan hadis tentang vaksinasi. Dan yang keempat, ada hukum vaksin menurut Majelis Ulama Indonesia dan ilmu fikih. Yang pertama, yaitu penjelasan tentang vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan kekebalan fisik secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Kekebalan tubuh manusia terhadap infeksi atau penyakit secara aktif dapat terjadi secara alami dan buatan. Secara alami yaitu dengan menderita langsung penyakit tersebut, dan secara buatan melalui vaksin. Vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali suatu bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga pada saat terpapar bakteri atau virus, tubuh akan menjadi kebal karena sistem kekebalan tubuh telah mengenali jenis virus atau bakteri, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat melawan bakteri atau virus. Yang kedua, yaitu ada pandangan Islam terhadap vaksinasi. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan Al-Quran banyak menyebutkan keharusan seorang muslim mengeksplorasi alam semesta. Dalam surah Ali Imran ayat 190-191 misalnya. Disebutkan kriteria ulil albab, yaitu seperti ayat berikut ini, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengeksplorasi alam semesta ini. Kemudian, hasil eksplorasi dari alam semesta itu ditunjukkan untuk kebaikan manusia itu sendiri di dunia dan sekaligus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sudut pandang lain, kita bisa melihat berdasarkan perspektif diturunkannya ilmu Allah kepada manusia. Secara garis besar, ilmu Allah diturunkan pada manusia melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur resmi atau formal, yaitu ilmu yang diturunkan melalui para nabi dan rasul berupa wahyu atau firman Allah, serta petunjuk nabi. Ilmu tersebut dikenal dengan ilmu qauliyah. Sedangkan yang kedua ada jalur non-formal, berupa ilham yang diberikan langsung pada manusia yang mengeksplorasi alam semesta ini sesuai dengan anjuran ayat Al-Quran di atas, yaitu pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ilmu tersebut dikenal sebagai ilmu kauniyah. Vaksinasi sebagai salah satu ilmu kauniyah terbesar abad ini diawali dengan tradisi masyarakat Muslim Turki pada awal abad ke-18. Namun, ada pemahaman sebagian kelompok Muslim yang anti vaksinasi, pada dasarnya adalah pemahaman yang jauh menyimpang dari intisari ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal, Islam sangat mengutamakan aspek pencegahan dalam berbagai bidang kehidupan. Ada juga pendapat sebagian kelompok Islam yang mengatakan vaksinasi dilarang dalam Islam.
seperti vaksin corona, meningitis, dan jenis vaksin lainnya. Karena menggunakan kuman, bakteri, atau enzim babi yang disuntikkan ke dalam tubuh sehingga berpotensi membahayakan tubuh. Hal ini merupakan pendapat yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, hanya berdasarkan zam atau prasangka belaka. Padahal, Islam melarang umatnya untuk berprasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Saat ini, sebagian orang yang bukan ahlinya namun seringkali memberikan komentar mengenai sesuatu yang tidak difahaminya secara mendalam. Hanya sekedar membaca dari internet atau berdasarkan teori konspirasi. Sedangkan menurut beberapa pendapat ulama mengatakan tentang vaksinasi ini, perlu diketahui bahwa vaksinasi bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, namun juga dilaksanakan di lebih dari 190 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Muslim. Sampai saat ini, tidak pernah terdengar seorang pun dari ulama-ulama di negara-negara Muslim itu yang melarang diberikannya vaksinasi kepada bayi dan anak-anak di negaranya. Tidak adanya dalil qauliyah bukan berarti vaksinasi bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah karena vaksinasi termasuk dalam ranah kauniyah, yaitu ranah ilmu pengetahuan modern yang diperoleh berdasarkan pencarian oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada penjelasan hadis tentang vaksinasi. Tibun Nabawi merupakan konsep kesehatan yang banyak diketahui orang Islam sebagai metode pengobatan berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Salah satu metode pengobatan yang dikenal adalah metode tahnik. Tahnik merupakan pemberian kurma yang sudah dilumatkan kepada bayi yang baru lahir. Ibnu Hajar al-Aqsalani menjelaskan pengertian tahnik sebagai berikut, yang artinya tahnik ialah mengunyah sesuatu, kemudian memasukkannya ke mulut bayi, lalu menggosok-gosokkannya ke langit-langit mulut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bayi terlatih dengan makanan, juga untuk menguatkannya. Seyogianya, dalam mentahnik, hendaklah mulut bayi dibuka, sehingga sesuatu yang dikunyah masuk ke dalam perutnya. Tahnik lebih utama dilakukan dengan kurma kering atau tamr. Jika tidak ada tamr, maka dengan kurma basah atau rusab. Kalau tidak ada kurma, bisa diganti dengan sesuatu yang manis. Tentunya madu lebih utama dari yang lainnya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata, "Aku pernah dikaruniai anak laki-laki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan sebuah kurma atau tamr." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis-hadis tahnik di atas, muncul pemahaman bahwa metode tahnik adalah metode vaksinasi secara Islam. Meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya, karena belum adanya bukti ilmiah yang menjelaskan apakah kandungan dalam metode tahnik dapat membentuk respon imun tubuh terhadap berbagai macam jenis virus dan bakteri. Dalam hal ini, masih dibutuhkan kajian dan penelitian lebih lanjut. Yang keempat ada hukum vaksinasi menurut Majelis Ulama Indonesia dan ilmu fikih. Menurut Majelis Ulama Indonesia, ketika hendak membuat fatwa, MUI mempunyai dasar dan landasan dalil sebagai pedoman agar fatwa yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum Islam. Dasar-dasar umum dalam menetapkan suatu fatwa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap fatwa harus dilandasi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dan tidak menyalahi dengan kemaslahatan umum. Yang kedua, bila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, penetapan fatwa mesti merujuk kepada ijma, qiyas yang mu'tabarah, serta dalil yang lain semisal istihsan, maslahah mursalah, dan sat az-zari'ah. Yang ketiga, dalam menetapkan fatwa juga dianjurkan melihat pada pandangan pendapat para imam mazhab yang berkaitan dengan istidlal hukum. Yang keempat atau yang terakhir,
Fatwa juga mempertimbangkan kepada pendapat para ahli di bidang masalah yang akan difatwakan. Setelah menimbang berbagai hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum vaksin sebagai berikut. Yang pertama, imunisasi pada dasarnya dibolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Yang kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram atau najis hukumnya haram. Yang keempat, imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan, kecuali A. digunakan pada kondisi al-darurat atau al-hajat. Yang B. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Dan yang C. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Yang kelima, dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Dan yang keenam atau yang terakhir, imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Kemudian selanjutnya, sedangkan menurut beberapa pendapat ulama fikih mengatakan bahwa pemberian vaksin merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Apabila manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, maka dalam keadaan darurat diperbolehkan menurut pendapat beberapa ulama. Untuk itu dinyatakan bahwa vaksinasi yang bertujuan untuk mengusahakan dan menyelamatkan nyawa manusia diperbolehkan atau dengan kata lain dihalalkan. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam, terlepas dari kandungan vaksin tersebut apakah halal atau haram. Banyak pihak yang masih meragukan vaksin karena masalah enzim babi dan zat-zat non-halal dalam beberapa proses pembuatan vaksin. Perlu diketahui bahwa beberapa hal yang mengharamkan vaksin yaitu menggunakan zat yang najis, banyak efek samping, lebih besar madaratnya, dan ada bisnis besar di baliknya. Secara istihalah berarti berubah atau perubahan. Bisa dari yang suci menjadi najis atau dari halal menjadi haram. Bisa juga dari yang najis menjadi suci atau dari haram menjadi halal. Yang dimaksud di sini adalah perubahan dari najis yang menjadi suci dan dari yang haram menjadi halal. Dalam hal ini sangat perlu diperhatikan tujuan dan manfaatnya, agar vaksin tersebut dapat masuk dalam kategori diperbolehkan atau dihalalkan. Yang kelima atau yang terakhir ada kesimpulan. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan tertulis dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berisi tentang Islam yang sangat menganjurkan umatnya untuk mengeksplorasi alam semesta ini. Hasil eksplorasi alam semesta itu ditunjukkan untuk kebaikan manusia itu sendiri di dunia dan sekaligus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Vaksinasi sebagai salah satu ilmu kauniyah terbesar abad ini diawali dengan tradisi masyarakat muslim Turki pada awal abad ke-18. Pendapat para ulama tentang vaksinasi perlu diketahui bahwa vaksinasi bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, namun juga dilaksanakan di lebih dari 190 negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara muslim. Sampai saat ini, tidak pernah terdengar seorang pun dari ulama-ulama di negara-negara muslim itu yang melarang diberikannya vaksin kepada bayi dan anak-anak di negaranya. Berdasarkan hadis-hadis teknik, muncul pemahaman bahwa metode teknik adalah metode vaksinasi secara Islam. Meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum adanya bukti ilmiah yang menjelaskan apakah kandungan dalam metode teknik dapat membentuk respon imun tubuh terhadap berbagai macam jenis virus dan bakteri. Vaksinasi merupakan suatu upaya pencegahan terhadap suatu virus atau bakteri. Dalam hal ini, vaksinasi bertujuan untuk menghindari wabah penyakit yang ada di muka bumi. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia, ketika hendak membuat fatwa, MUI mempunyai dasar dan landasan dalil sebagai pedoman
agar fatwa yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum Islam. Beberapa pendapat ulama fikih mengatakan bahwa pemberian vaksin merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Dalam hal ini sangat perlu diperhatikan tujuan dan manfaatnya. Apabila manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, maka dalam keadaan darurat diperbolehkan menurut pendapat beberapa ulama. Untuk itu, dinyatakan bahwa vaksinasi yang bertujuan untuk mengusahakan dan menyelamatkan nyawa manusia diperbolehkan atau dengan kata lain dihalalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.